Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahman, Pak Ustadz Muhammad Soleh SPD. Yang saya hormati Bapak RT 02 Pak Ahmad Madun. Yang saya hormati Ustadz David. Yang saya hormati Bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas surat Yasin ayat ke-13 sampai ayat 21. Kita 13 sampai ayat 21. Harusnya dibaca dulu, tapi karena waktunya kayaknya nggak sempet ini, 20 menit lagi kita ke Isya. Jadi mohon maaf nanti kalau kita offset lewat dari Isya, karena sampai ke ayat 21 itu mungkin kurang lebih 30 menit atau lebih lah. Baik, kita cepat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mulai ayat 13. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun sampai ayat ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Sebelum kita membahas ayat ke-13, kita coba pahami dulu ayat sebelumnya, yaitu ayat 12. Kemarin kita sudah bahas ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kalau kita perhatikan ayat setelahnya, setelah ayat itu berkaitan. Jadi kemarin sudah kita bahas ada 4 hal yang bisa kita pahami dari ayat ke-12. Ada 4 hal. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami, kata Allah, menghidupkan yang mati. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nuhyi, menghidupkan, mauta, al-mauta, yang mati. Cepat saja di sana kita bisa simpulkan bahwasannya hidayah itu hak prerogatif Allah. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Seperti halnya Allah bisa menghidupkan bumi yang tadinya mati, bumi yang tandus, Allah bisa hidupkan dengan tumbuh-tumbuhan melalui hujan. Begitupun hati manusia. Sekeras apapun hati manusia, istilah kata semati apapun manusia hatinya, kalau Allah sudah kasih hidayah, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Nah, itu pemahaman yang pertama. Inna nahnu nuhyil mauta. Pemahaman kedua, wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa saja yang kalian perbuat. Kecil besarnya kelakuan kita, baik dari ucapan, baik dari pandangan, baik dari perbuatan tangan, baik dari langkah kaki, itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hati-hati kita hidup di dunia ini, karena semuanya terekam jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah lupa sudah melakukan apa. Wa naktubu ma qaddahum, dan kami pun mencatat semua yang telah kalian lakukan. Wa atharahum. Nah, ini yang paling penting. Meskipun kita mati, meskipun kita sudah tidak bisa beramal lagi, kalau segala sesuatu hal yang diikuti oleh orang lain, kita punya perbuatan baik kita diikuti oleh orang lain, maka kalaupun kita sudah mati, kita tetap mendapatkan pahala dari amalan orang lain yang niru dari kita.
gitu ya, wa atharahum. Atau sebaliknya, kita punya amalan buruk kemudian ditiru oleh orang lain, maka meskipun kita sudah mati, kita mendapatkan dosa karena orang yang meniru kita tetap melakukan perbuatannya, karena dasarnya itu melihat kita, entah kita tokoh masyarakat pada awalnya, entah kita orang tua, entah kita seorang suami. Itu hati-hati. Wa atharahum, segala sesuatu yang ditiru dari diri kita, maka itu akan terus menerus tercatat. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu sudah dikumpulkan, terkumpulkan, sudah tercatat di Lauhil Mahfud. Artinya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang telah Allah catat di Lauhil Mahfud. Jadi yang sudah kita kerjakan tadi, kemarin, lusa, dan yang akan kita kerjakan besok, itu sesuai dengan apa yang sudah Allah catat di Lauhil Mahfud. Tidak ada bedanya. Nah, itu ayat ke-12. Ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kemudian ayat ke-13. Ini kalau diperhatikan nyambung dengan ayat yang ke-12. Bahkan ayat yang ke-13 sampai selanjutnya itu adalah pengertian dari ayat yang ke-12 ini. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Wadrib, dan berikanlah, dan buatlah, dan jadikanlah, wahai Muhammad, lahum, kepada mereka orang-orang yang belum bisa menerima engkau sebagai utusan, masalan ashabal qaryah, perumpamaan penduduk sebuah negeri. Penduduk sebuah negeri. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah, dan jadikanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka yang belum beriman kepadamu. Siapa? Di antaranya adalah orang-orang kafir Mekah, pembesar-pembesar Quraisy. Kasih permisalan kepada mereka bahwasannya dulu ada penduduk sebuah negeri. Nah, kalau kita baca tafsirannya, di mana negeri tersebut? Negeri tersebut, kalau kita baca beberapa manuskrip seperti halnya tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Jalalain, itu ditemukan ada satu negeri yang namanya Intokiyah. Apa? Intokiyah. Jadi Intokiyah ini berada di Syam, tepatnya di Syria. Negeri ini negeri yang memang subur. Nah, di negeri ini ada satu pertanian yang memang kualitasnya lebih baik daripada negeri yang lain, yaitu penghasil gandum terbaik di dunia di negeri ini. Itu daerahnya daerah Syria kalau sekarang. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini? Karena negeri Intokiyah ini sering dilewati oleh kafilah dagang dari Arab. Kan dari Arab itu biasanya suka ekspansi dagang gitu ya ke daerah Syam. Nah, ini sering dilewati oleh mereka. Jadi Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang Arab sebuah daerah yang memang sudah dikenal oleh mereka. Gitu. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah, dan jadikanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa ada permisalan atau perumpamaan penduduk sebuah negeri. Nah, nama negerinya ini adalah negeri Intokiyah. Idz ja'ahal mursalun, ketika datang ke negeri ini beberapa utusan.
beberapa utusan. Nanti siapa saja utusan tersebut, bahwa diceritakan bahwa utusan itu adalah utusan Nabi Isa. Kemudian ada yang berpendapat lagi bahwa itu utusan langsung dari Allah. Artinya Rasul Allah di antara 315 Rasul utusan Allah. Itu. Idza ahal mursalun, ketika datang ke negeri tersebut para utusan Allah. Jumlah utusannya itu adalah 3 orang. 3 orang. Nah, ayat selanjutnya, ayat yang ke-14, mohon diperhatikan. Idz arsalna ilaihimus sunaini faqadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Idz arsalna, ketika kami mengutus mereka. Nah, ini penguat bahwa itu ternyata menurut qaul yang sahih, pendapat yang benar atau pendapat yang mendekati kebenaran, bahwa ini adalah Rasul langsung dari Allah, bukan utusannya Nabi Isa. Ada kalimat id arsalna, ketika kami mengutus, ilaihim, kepada penduduk kaum itu, penduduk negeri itu, isnaini, itu ya, id arsalna ilaihim isnaini. Isnaini itu 2 orang utusan. Allah Subhanahu wa taala pertama diutus ke orang-orang Intokiyah ini 2 orang utusan. Nah, perlu diketahui di sini nama utusan itu adalah Sodik Saduk. Ada yang menyebutkan Shalom Yuhana, beda-beda nanti. Ya pokoknya 2 utusan aja. Entah nama yang betul siapa. Tapi banyak di tafsir itu Sodik Saduk, 2 utusan ini. Idz arsalna ilaihim musnaini, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Fakadzabuhuma, maka serta merta saat itu juga ketika kami mengutus 2 orang utusan tersebut, kaum yang berada di Intokiyah itu langsung menghukumi mereka itu adalah seorang pembohong, 2 orang pembohong. Maka mereka itu mendustakan 2 utusan itu. Fakadzabuhuma, orang-orang yang ada di situ semua tanpa terkecuali mendustakan 2 utusan tersebut. Langsung didustakan. Wahai kaum Intokiyah, kami adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus kami supaya kalian menyembah hanya kepada Allah. Nah, diceritakan bahwa orang-orang Intokiyah ini ketika masa panen atau masa tanam, kan itu ada masanya, ada masa tanam, masa panen. Jadi mereka itu melakukan ritual, jadi nyembah dulu gitu. Kalau untuk masa tanam mereka nyembahnya sama patung ini gitu. Kalau ketika panen dia nyembahnya ke patung ini. Nah gitu. Jadi diutuslah oleh Allah 2 orang utusan. Hai kaum, cara kalian itu salah, jangan seperti itu. Sembahlah Allah semata. Kalau minta, minta langsung kepada Allah. Kalau nyembah, nyembah langsung kepada Allah. Jangan pakai perantara patung. Nah, itu. Jadi ketika 2 utusan itu datang kepada kaum Intokiyah, fakadzabuhuma, serta merta mereka langsung, ini langsung. Fa itu adalah bimana langsung. Jadi 2 orang utusan itu mengaku bahwa saya berdua ini utusan Allah, mereka fakadzabuhuma langsung memponis bahwa 2 utusan itu pembohong, mendustakan mereka. Fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin. Kemudian setelah 2 orang itu didustakan oleh orang-orang Intokiyah, maka kata Allah, kami menguatkan 2 orang utusan itu dengan utusan yang ketiga.
Kan gitu ya. Fa'azzazna bitsalitsin, maka kami kuatkan kedua utusan yang sebelumnya dengan utusan yang ketiga. Nama utusan yang ketiga namanya adalah Syam'un, atau ada juga yang menyebutkan Baulus. Baulus. Jadi ke kitanya namanya Paulus gitu kan. Mungkin dari sana nama Paulus itu. Baulus nama yang ketiga. Atau sebuah riwayat disebutkan namanya Syam'un. Nah, Syam'un, Samson jadinya gitu kan. Nah, ketiga utusan ini langsung berkata, qalu inna ilaikum mursalun. Ketiga utusan ini berkata, sesungguhnya kami ini adalah utusan untuk kalian semua, supaya kalian kembali kepada jalan yang benar. Nah itu. Terus ayat selanjutnya, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu, berkata, siapa yang berkata? Kaum Intokiyah. Kaum Intokiyah ini berkata, qalu ma antum, tidaklah kalian bertiga yang mengaku-ngaku sebagai utusan Tuhan, illa basyarum misluna, toh kalian itu sama manusia kayak kami. Tidak mungkin kalian itu seorang utusan Tuhan. Kalaupun kalian utusan Tuhan, dikasih wahyu oleh Tuhan, maka harusnya kami pun mendapatkannya. Gitu kata orang-orang Intakiyah. Ini semuanya orang nih, semuanya pada kafir sama tiga utusan ini. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka berkata, tidaklah kalian itu kecuali manusia kayak kita juga. Kalaupun mau, Tuhan itu nurunin malaikat langsung supaya kami langsung beriman. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in, dan tidaklah Ar-Rahman. Nah, mereka itu pada dasarnya memang yakin bahwa ada Tuhan yang lebih besar, yaitu Ar-Rahman, yang memberikan mereka kehidupan, yang memberikan mereka rizki, yakin. Tapi mereka meyakini bahwa ada Tuhan lain selain daripada itu, karena Ar-Rahman terlalu besar menurut mereka. Jadi harus ada perantara. Jadi dibuatlah patung-patung yang disembah. Nah itu. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in, dan tidaklah Ar-Rahman itu menurunkan sesuatu apapun. Kalaupun memang kalian bukan malaikat, harusnya Ar-Rahman, Allah ini menurunkan satu orang malaikat saja yang bersaksi bahwa kalian bertiga itu adalah utusan Allah. Jadi mereka itu berharap ada utusan Allah itu dikuatkan oleh satu orang malaikat. Jadi malaikat turun dari langit, turun ke bumi, bersaksi malaikat itu. Kata malaikat, wahai penduduk Intokiyah, kami adalah malaikat, sesungguhnya kami bersaksi bahwa tiga utusan ini adalah utusan Tuhan. Kepengen mereka seperti itu. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in, ternyata Tuhan tidak menurunkan apa-apa dan kalian tidak membawa bukti yang nyata. In antum illa takdzibun. Kalau begitu kalian itu adalah seorang pendusta. Kalian bertiga itu adalah merupakan para pendusta. Nah, kayak gitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada Nabi? Hikmahnya ada dua. Hikmahnya ada dua. Yang pertama adalah untuk menghibur diri Nabi sendiri. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika mulai berdakwah di Mekah itu dustakan oleh kaumnya.
Maka Allah memberikan perbandingan, wahai Muhammad, jangan sedih. Dulu pun ada rasul yang memang didustakan oleh kaumnya. Bahkan tidak ada satupun dari kaum tersebut yang beriman. Bukan hanya 1-2 rasul, tapi kami berikan ke kaum itu 3 rasul, 3-tiganya didustakan. Jadi Nabi itu istilahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kisah seperti itu, terhibur. Oh iya, 3 orang Nabi, 3 orang Rasul ke satu daerah, daerah tersebut tidak ada yang beriman. Nah, jadi istilahnya Nabi, oh iya gitu kan. Dulu mah lebih parah lagi gitu, nggak ada yang beriman satupun. Di sini mah masih ada yang beriman. Nah gitu. Ayat selanjutnya, qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamur salun. Qalu berkata. Siapa yang berkata? Para utusan. Apa kata utusan tersebut? Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamur salun. Para utusan tersebut berkata, Rabbuna, Tuhan kami, Rabb kami yang menciptakan kami, yang mengurus kami, ya'lamu, mengetahui, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami itu adalah sungguh utusan untuk kalian semua. Ya udah, nggak apa-apa kalau kalian menyangka kami itu pembohong. Tuhan kami yang kalian juga yakini tahu bahwa kami itu adalah utusan Dia. Nah gitu. Udah, jangan ngomong itu. Kalaupun misalkan seorang mubalik, seorang ustadz, jangan macam-macam ngomongnya. Allah tahu kok, gitu kan. Udah beres. Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ayat selanjutnya, wama ayat selanjutnya apa? Wama alaina illal balagul mubin, dan tidaklah wajib kepada kami kecuali kami hanya menyampaikan sesuatu yang memang wajib disampaikan, tidak ditambah, tidak dikurang. Nah, itu tuh tugas ustadz, tugas kiai, tugas kita semua yang memang mendidik anak istri, jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau kita membahas sebuah ayat kepada anak istri atau orang lain, jangan ditambah, jangan dikurang. Udah, itu aja. Membahas hadis atau menceritakan hadis, tidak ditambah, tidak dikurang. Wa ma alaina illal balagul mubin, dan tidaklah wajib kepada kami kecuali hanya menyampaikan saja yang wajib disampaikan. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu berkata. Nah, siapa tuh yang berkata? Penduduk Intokiyah berkata, qalu inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami, kata semua penduduk itu. Ada seorang raja di penduduk itu namanya Antakhis. Jadi penduduknya Intokiyah, rajanya namanya Antakhis. Nah, berkata, inna tatayyarna bikum, kami mengalami kesialan, kami mengalami pacaklik, kami mengalami gagal panen, kami mengalami kerugian yang sangat besar. Inna tatayyarna bikum, gara-gara kalian datang ke sini. Hei yang mengaku utusan, kata mereka, la illam tantahu, apabila kalian tidak menghentikan apa yang kalian bicarakan itu, lanarjumannakum, tentu kami akan menghukum kalian dengan cara dirajam. Jadi dirajam itu adalah sebuah siksaan yang memang menyakitkan. Dulu itu Bani Israel, cara menyiksa itu kalau tidak disalib, salib itu disalib tapi keadaannya masih hidup.
Kalau tidak seperti itu dirajam. Cara dirajam itu adalah dia dimasukkan ke tanah setengah badannya, kakinya dari pusar ke atas, di atas tanah gitu. Jadi kakinya di bawah tanah, dirajam, dilempari batu. Batu batu pertama mungkin kena ini, batu kedua kena hidung, batu ketiga kena badan. Itu sampai mati rajam itu. Ya, la illam tangtahu lanarjumannakum. Kalau kalian masih tetap juga mendakwahkan apa yang kalian diperintahkan itu, maka lanarjumannakum. Kami akan menghukum kalian dengan cara dirajam. Ini gak main-main. Artinya ancaman itu memang betul-betul akan dilakukan. Lanarjumannakum wala yamassannakum minna azabun alim, dan kalian nanti akan tahu bahwa apa yang akan kami lakukan itu adalah sebuah penyiksaan yang sangat pedih. Nah, itu gambarannya. Jadi rajam itu adalah salah satu penyiksaan atau cara nyiksa orang-orang dulu terhadap orang yang mereka anggap salah. Itu ya. Terus qalu ta'irukum ma'akum aing dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Qalu, berkata ketiga utusan ini, apa katanya? Qalu ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian itu gara-gara kalian sendiri. Kesialan kalian itu gara-gara kalian menyekutukan Allah. Aing dzukirtum, kami kesini itu adalah supaya mengembalikan kalian, supaya kalian hidup seperti dulu lagi. Hidup dalam keadaan senang, bahagia, hidup dalam keadaan berkelimpahan, hidup dalam keadaan pertanian yang memang menguntungkan. Kami datang ke sini itu adalah untuk supaya kalian menjadi bahagia, bukan malah menjadi rugi. Masa kami memberitahu supaya kalian menjadi selamat, kami diancam akan dibunuh? Nah, itu bahasanya. Qalu ta'irukum ma'akum. Ya, kesialan gara-gara kalian sendiri. Aing dzukirtum, masa kami memberikan peringatan kepada kalian? Bal antum qaumum musrifun. Kalau gitu kalian itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Udah mah kami kesini tidak minta bayaran, udah mah kami kesini memang tugas dari Allah, tapi kami diancam dibunuh, gitu kan? Diancam dibunuh, dan memang kami orang-orang yang didustakan oleh kalian. Itu bahasanya. Qalu ta'irukum ma'akum aing dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Wajaa, dan datang, min aqsal madinati, dari ujung kota itu, rajulun, seorang laki-laki. Jadi ada seorang laki-laki yang datang kepada kaum Intokiyah ini di ujung negeri. Misalkan kalaupun misalkan negeri kita di Jakarta, berarti dari orang dari Depok datang atau orang dari Bogor datang gitu. Buru-buru datangnya. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, buru-buru. Kenapa buru-buru? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau nggak diselesain gantung nanti ya. Mohon maaf. Orang ini, sebuah riwayat menyebutkan namanya Habib. Habib ini mata pencariannya itu tukang apa? Tenun. Tukang tenun itu apa? Tukang tenun lah ya. Apa sih tukang jahit? Ya, membuat kain. Tukang tenun. Jadi orang-orang itu biasa menyebut dia Habib si tukang tenun. Nah, dia ini memiliki penyakit lepra, penyakit kulit. Tapi dia orang soleh yang memang hatinya lurus, sebahagian penghasilannya dia selalu sedekahkan. Nah, ada yang menyebutkan bahwa Habib si tukang tenun ini pun merupakan sebagian dari Nabi Allah. Nabi Allah kan banyak ya.
jumlahnya ada 124.000 kan gitu. Mungkin ini salah satunya. Jadi orang ini wajah amin aqsal madinati, dan datanglah dari ujung kota rajulun, seorang laki-laki, yas'a, sambil terburu-buru. Kenapa terburu-buru? Karena ketiga utusan ini sudah hampir mau dibunuh, sudah siap-siap mau dibunuh. Yang tadi itu ancamannya mau dirajam. Terus apa lanjutannya? Wajah min aqsal madinati rajulu yas'a. Qala, berkata Habib ini, Habib bukan Habib ini ya, Habib namanya memang Habib. Qala ya qaumi, wahai kaumku. Oh, bahasanya juga kan wahai kaumku. Berarti dia salah seorang dari mereka, cuma tinggalnya di ujung negeri. Qala ya qaumi ittabi'u mursalin. Ikutilah ketiga utusan itu. Ayat selanjutnya, ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Siapa yang harus diikuti? Ikutilah mereka, ikutilah orang, ittabi'u man la yas'alukum, yang mana orang ini tidak meminta ajron, upah. Dia tidak meminta upah, dia tidak minta dihormati, dia tidak minta diagungkan, dia tidak minta sesuatu popularitas gitu ya. Tidak minta apapun ketiga utusan ini, karena memang betul-betul tadi dikatakan wa ma alaina illal balagul mubin, dan tidaklah wajib kepada kami kecuali kami hanya menyampaikan belaka. Kata Habib ini, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang memang tidak minta apapun dari kalian, tidak minta upah kepada kalian. Wa hum muhtadun, dan mereka pada dasarnya memberikan petunjuk kepada kalian semua. Kan gitu. Jadi ini dasar untuk kita, bahwa kita di sini banyak ustadz, banyak kiai. Siapa yang harus kita ikuti? Ikutilah dia yang memang tidak minta apapun kepada kita, tidak minta upah, tidak minta amplop kalau diundang, tidak minta popularitas, tidak minta disanjung-sanjung. Jadi orangnya yang memang betul-betul tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.